Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Sudah mendengar suara saya? Iya Kak, terdengar Kak. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan di sini saya Deva. Ketemu lagi nih di rangkaian webinar Sang Juara School. Minggu lalu mungkin ada yang sudah ikut juga. Minggu lalu kita membahas tentang pendaftaran kuliah Turki. Untuk saat ini kita akan membahas pendaftaran kuliah Cina. Nah, teman-teman yang ada di sini pada pengen kuliah ke Cina semua atau gimana nih? Atau sekarang masih kelas 3 mau cari info dulu nih, Kak? Gitu. Ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita lanjutkan webinarnya? Masih malu-malu semua. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti teman-teman yang di sini berarti pengen tahu info tentang pendaftaran kuliah Cina, pengen tahu gimana caranya bisa kuliah kedokteran di Cina, begitu ya. Apa aja syarat-syaratnya, kemudian biayanya, begitu ya. Oke, ini ada yang jawab, nyari info dulu. Oke, boleh nanti tanya-tanya yang banyak di sini. Boleh. Jadi di awal nanti akan dijelaskan secara singkat dulu. Di sini kita dengan masalah sudah ada di sini. Nah, setelah nanti dijelaskan singkat, teman-teman boleh tanya jawab, tanya sebanyak-banyaknya yang teman-teman pengen tahu gimana caranya kuliah ke Cina atau mungkin nanti gimana kuliahnya ketika di Cina juga boleh. Jadi silahkan dikumpulkan pertanyaannya. Nanti kalau misal malu boleh tanya via chat, atau kalau mau langsung tanya bisa open mic-nya ya, bisa ngomong dulu bahwa Kak saya mau tanya, nanti boleh unmute dulu gitu ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi deh kalau gitu. Kita langsung lanjut aja ya. Saya persilakan ke Mas Falah. Oke, baik. Sebelumnya jelas suara saya? Sudah jelas. Oke, baik teman-teman semuanya. Selamat sore. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Falah. Jadi pada sore hari ini saya ingin sharing ya dengan teman-teman semuanya tentang info kuliah ke China. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Oke, sudah bisa lihat layar saya? Sudah bisa. Sudah bisa, oke, baik. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi sore hari ini saya ingin berbagi informasi tentang kuliah ke China dan juga sekitarnya. Artinya sekitarnya ini adalah ke Taiwan dan juga ke Kyrgyzstan. Namun pada sore hari ini mungkin kita lebih fokuskan untuk informasi kuliah ke China seperti itu ya. Oke, baik. Jadi untuk kuliah ke China ini pada dasarnya kalau misalnya di Sanjuara itu kami mereferensikan bagi siswa-siswa yang memang ngebet untuk kuliah kedokteran seperti itu. Jadi kalau di Sang Juara ini ada 3 opsi negara untuk saat ini. Yang pertama adalah Malaysia, yang kedua adalah China, yang ketiga adalah Turki seperti itu. Nah kalau misalnya di Malaysia memang secara pendidikan, kualitas universitas, ranking dan sebagainya jauh dibandingkan Indonesia seperti itu. Namun memang biayanya lumayan mahal seperti itu. Jadi untuk kuliah di Malaysia program kedokteran, ini saya ngomongnya ada kedokteran ya, mulai awal sampai akhir ini bisa 1,5 sampai 2 M seperti itu kan semuanya. Dan yang kedua adalah di Turki. Nah, Turki ini sebenarnya menarik juga kalau misalnya teman-teman mau kuliah kedokteran. Namun yang jadi masalah adalah Turki ini untuk masuk kedokteran ini agak susah teman-teman semuanya. Jadi kalau di Turki itu biasanya kita ada seleksi berkas. Nah, berkas yang diterima di kuliah atau di fakultas kedokteran itu minimal 95. Seperti itu. Nah, sedangkan pilihan yang ketiga adalah di China. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah kedokteran, kemudian setelah itu kualitasnya oke, dan biayanya lebih terjangkau dibandingkan kuliah di Indonesia. Dalam hal ini adalah kalau teman-teman kuliah di PTS maupun di PTN jalur mandiri, nanti akan saya sampaikan di slide saya nanti seperti itu perbandingannya. Nah itu maka
opsi pilihannya adalah ke China seperti itu teman semuanya. Jadi di China ini adalah pilihan terbaik kalau teman-teman memang mau kuliah kedokteran di luar negeri. Nah, jadi syaratnya juga nggak terlalu susah, minimal 75-80 sudah bisa masuk untuk ke sana kuliah kedokteran. Kemudian setelah itu biayanya juga terjangkau dibandingkan di Indonesia. Oke, baik. Saya mulai dengan sebentar, ini slide saya nge-freeze. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, jadi ini tadi cerita saya bahwa kuliah di Cina ini adalah salah satu opsi terbaik kalau misalnya teman-teman mau kuliah kedokteran namun dengan harga terjangkau dan kualitas masih oke. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kok memilih kuliah kedokteran di China? Permasalahannya itu. Jadi yang pertama adalah tentunya kita tahu semuanya bahwa China saat ini memang ekonominya terbesar di dunia, growing up seperti itu. Jadi Amerika dan China seperti itu, ini adalah negara raksasa dunia, sehingga otomatis dengan pertumbuhan ekonomi bagus, sistem pendidikannya juga bagus seperti itu. Namun menariknya adalah ternyata biaya hidup di sana itu tidak terlalu mahal dan semuanya. Jadi hampir sama kalau misalnya teman-teman kuliah di Indonesia, di kampus-kampus besar, maksudnya di kota-kota besar, nah itu hampir sama biayanya. Seperti itu. Jadi berkisar sekitar 2-3 juta rupiah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini adalah sederet alasan kenapa teman-teman bisa mempertimbangkan untuk kuliah ke China. Jadi yang pertama adalah biaya atau kos kuliahnya seperti itu. Nah, ini di Cina ini seperti saya jelaskan relatif lebih terjangkau. Jadi untuk kuliah di China itu range-nya ya teman-teman semuanya mulai awal sampai lulus sampai 6 tahun. Nah, itu mulai sekitar 275 juta sampai 400-an juta seperti itu. Jadi itu mulai awal sampai akhir biaya kuliahnya dan semuanya. Dan menariknya itu sudah termasuk biaya asrama. Jadi nanti kalau misalnya kondisinya membaik seperti itu teman-teman di sana, nah ketika bayar biaya kuliah itu sudah termasuk biaya asrama, sehingga biaya itu sudah teman-teman tidak perlu memikirkan biaya tempat tinggal lagi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau dibandingkan dengan FKPTN sama PTS di Indonesia, nanti kita lihat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya hidupnya juga terjangkau. Jadi kalau dilihat untuk perkiraan biaya hidup di Cina ini sekitar 1.000 sampai 1.500 RMB. Jadi sekitar 2 sampai 3 juta. Jadi 1 RMB ini sekitar 2.000 sampai 2.200 ya teman-teman semuanya ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman ketika kuliah di China itu gelarnya adalah MBBS, jadi Bachelor of Medicine dan juga Bachelor of Surgery seperti itu. Ini tentunya gelar kedokteran ini diakui oleh WHO seperti itu. Dan menariknya adalah kalau misalnya kuliah di China, China ini kita kenal memiliki pengobatan tradisional yang cukup baik ya. Nah, ketika teman-teman kuliah di sana maka juga berpeluang untuk belajar hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu keamanannya terjamin. Jadi untuk yang cewek-cewek kayak gitu nggak usah khawatir kuliah di luar negeri, karena kuliah di China itu nanti kuliahnya itu tempat tinggalnya itu di dalam kampus, di asrama kampus seperti itu. Jadi kalau misalnya kuliah di Turki itu di luar kampus tempat tinggalnya. Nah, kalau yang di China ini tinggal di asrama kampus, kemudian setelah itu dilengkapi CCTV, kemudian setelah itu ada jam malamnya, ada penjaganya. Jadi bagi orang tua maupun bagi mahasiswa-mahasiswa yang perempuan tidak ada masalah seperti itu semuanya. Jadi untuk keamanannya relatif terjamin. Kemudian setelah itu, nah ini yang penting juga bagi mahasiswa Muslim. Jadi biasanya agak jadi pertanyaan besar juga ya kalau misalnya mau kuliah ke China bagi yang Muslim, gimana nanti makannya, gimana nanti ibadahnya dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir ya. Jadi nanti ketika di sana itu disediakan tiap kampusnya itu ada kantin Muslimnya seperti itu. Jadi kantin yang menyediakan makanan halal. Nah, program MBBS ini atau program kuliah kedokteran internasional di China itu memang
nantinya teman-teman akan berteman juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari India, dari Pakistan, dari Timur Tengah, dari Afrika, dan juga ada beberapa dari Amerika Latin, seperti itu. Sehingga nanti juga untuk masalah makanan dan sebagainya itu nggak ada masalah untuk yang Muslim, seperti itu semuanya. Kemudian untuk bahasa pengantarnya adalah pakai bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman memang ketika kuliah di China sana memang dituntut untuk juga bisa belajar bahasa Mandarin. Bahkan untuk peraturan saat ini itu ketika lulus itu harus minimal HSK 4. Seperti itu. Ada yang tahun pertama itu harus HSK 4, ada yang ketika lulus itu sudah harus HSK 4. Namun pada dasarnya basicnya pengajaran di kelas itu menggunakan bahasa Inggris. Namun yang jadi masalah adalah ketika teman-teman nanti berinteraksi dengan pasien, koas dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Jadi oleh karena itu teman-teman yang utama nanti bahasa Inggrisnya oke, kemudian setelah itu yang kedua Mandarinnya juga harus oke. Kemudian yang kedua alasan selanjutnya adalah jaringan pertemanan internasional. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, nanti teman-temannya tidak hanya dari Indonesia atau China saja, jadi banyak dari negara Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, Amerika dan sebagainya seperti itu. Kemudian setelah itu ini waktu kuliahnya itu selama 6 tahun, jadi hampir sama ya dengan di Indonesia seperti itu. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau teman-teman kuliah kedokteran dimanapun dengan peraturan yang ada saat ini, nah itu teman-teman ketika lulus dan kembali ke Indonesia, ingin bekerja di Indonesia, wajib melakukan penyetaraan ijazah dan semuanya. Jadi ini tidak hanya berlaku di China saja, atau tidak hanya berlaku ketika teman-teman ambil kuliah kedokteran di China. Jadi baik nanti teman-teman kuliah kedokteran di Turki, di Amerika, di Eropa, di Malaysia dan sebagainya, balik Indonesia, nah itu wajib untuk melakukan penyetaraan ijazah sekitar 1,5 tahun. Itu peraturan sampai saat ini ya. Kita nggak tahu 6 tahun lagi kalau misalnya nanti teman-teman lulus kuliah, apakah peraturannya masih seperti itu atau tidak, kita nggak tahu. Tapi bisa jadi peraturannya malah lebih longgar, teman bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa melakukan penyetaraan jasa seperti itu. Kemudian yang terakhir ini alasan yang untuk kuliah di China adalah prosesnya mudah tanpa tes tulis. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, di China harganya terjangkau kuliahnya, kemudian setelah itu masuknya juga nggak terlalu susah. Jadi masuknya teman-teman yang paling penting nilainya di atas 75, ini nilai rata-rata rapot ya teman-teman semuanya. Jadi nilai rata-rata transkrip ijazah rapot. Jadi maksud saya adalah nilai rata-rata transkrip ijazah, teman-teman bisa cek transkrip ijazah masing-masing. Nah, itu nilai di atas 75 sudah bisa masuk seperti itu. Nah, tapi nanti biasanya kami sarankan pemilihan di universitasnya itu sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi kalau misalnya hanya sekedar masuk saja, itu akan ya masuk aja. Namun permasalahannya adalah apakah juga bisa keluar atau enggak, artinya bisa lulus seperti itu dengan baik. Kalau misalnya memang nilai teman-teman itu mepet 75, maka kita sarankan untuk ambil jurusan atau kampus, bukan jurusan ya, kampus yang memang agak santai atau standarnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya nilai teman-teman tinggi atau bagus seperti itu, maka kita juga bisa sarankan kampus yang memang kualitasnya bagus seperti itu semuanya. Nah, ini adalah beberapa kampus kedokteran di China untuk mahasiswa Indonesia yang buka. Jadi untuk saat ini yang masih buka adalah ada 8. Jadi yang pertama adalah Shanxi, yang kedua adalah Yangtze, yang ketiga Xifeng, kemudian selanjutnya North Sichuan, Changsha, Hubei Polytechnic, Hubei Science Technology, dan juga Hubei Art Science. Jadi untuk saat ini dari 10 kampus ini yang masih buka ada 8, yang sudah close ini Capital Medical dan juga Xinjiang Medical University. Seperti itu teman-teman semua. Jadi ini dua ini itu sudah close untuk saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini profil-profilnya saya bisa tampilkan. Jadi kalau misalnya Capital Medical ini nomor 2 terbaik Universitas Kedokteran di China. Nanti teman-teman bisa akses juga ya
PPT ini nanti saya kasih tahu foldernya. Nah, kemudian setelah itu kalau sanksi, nah ini nomor ranking 22, China Medical University Ranking, ini sekitar ranking saya 1677 buat rankingnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini, kalau yang sanksi ini levelnya hampir setara dengan mungkin Undip, Unpad, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi Undip, Unpad, UNS, nah itu hampir sama seperti itu levelnya. Dan memang di China ini menariknya adalah beda dengan sistem di Indonesia ya. Kalau di China ini kalau sebelum pandemi seperti itu basicnya adalah seminggu itu belajar di kelas, kemudian setelah itu nanti seminggu itu di lab seperti itu. Jadi seminggu di kelas, seminggu praktek di lab, seminggu di kelas, seminggu praktek di lab. Sehingga memang lebih menarik kalau misalnya memang kuliahnya ini ketika sudah bisa offline seperti itu. Nah, untuk memang saat ini kuliahnya memang masih online seperti itu teman-teman semuanya. Jadi setahun ke belakang ini kuliahnya masih online, kita masih menunggu informasi selanjutnya dari China sana. Oke, kemudian selanjutnya saya lanjutkan. Ini yang 1777, kemudian setelah itu ini Xinjiang. Nah, ini Xifeng, North Sichuan, Changsha, kemudian Hubei Politeknik dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya teman-teman nilainya memang bagus, maka ambil universitas-universitas yang standarnya tinggi. Jadi tadi ada, kalau misalnya yang sebelum di ada medical, ada Shanxi, ada Xinjiang, ada Yangtze dan sebagainya. Namun kalau misalnya memang teman-teman ya udah saya nilainya pas-pasan tapi saya ingin kuliah ke kedokteran, maka kami sarankan ambil universitas yang memang standarnya tidak terlalu tinggi. Jadi seperti ini ada UB Art Science, UB Science Technology, kemudian setelah itu ada UB Politeknik seperti itu. Nah, ini biasanya kami rekomendasikan untuk teman-teman yang memang pengen kuliah kedokteran, tapi ya udah yang paling penting saya pengen kuliah kedokteran seperti itu. Karena ketika di luar teman-teman semuanya yang jadi masalah adalah teman-teman nanti harus beradaptasi dengan bahasa, dengan budaya, dan juga yang ketiga adalah materi kuliahnya. Jadi kalau kuliah di Indonesia itu cukup dengan materi kuliahnya saja. Nah, kalau di luar negeri ini teman-teman harus bahasanya juga harus oke, kemudian setelah itu budayanya juga harus adaptasi. Nah, kemudian setelah itu baru pikirin materi kuliahnya. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan atau rekomendasikan dengan kemampuan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sebelum nanti mendaftar atau nantinya juga memilih kampus, sesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan teman-teman sendiri seperti itu. Karena kalau cuma sekedar masuk, maka kemungkinan besar masuk karena syaratnya terpenuhi. Namun untuk bisa lulus, nah ini yang harus disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semuanya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, ini adalah biaya kuliah di China, kedokteran, seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat, mungkin saya hitung-hitungkan ya. Jadi kalau misalnya di sini itu bisa kita lihat kalau misalnya memang capital medical ini yang paling mahal teman-teman semuanya. Kalau yang lainnya itu biayanya jauh di bawah itu. Kalau capital medical ini tahun pertama 190 juta, kemudian setelah itu tahun kedua sampai tahun ke-6 128 juta. Artinya sekitar 900 juta yang untuk capital medical. Namun kalau kita lihat ini kampus ini misalnya Shanxi ya, yang tadi yang saya rekomendasikan ini 89 juta tahun pertama. Tahun kedua sampai tahun ke-6 itu 56 juta per tahun. Artinya setahun itu kalau misalnya 6 tahun ini 56 kali 5 280 tambah 89, nah itu sekitar 370-an ya. Jadi sekitar 370-an juta. Nah, itu sudah bisa masuk di sanksi ini. Kemudian setelah itu ini Yangtze juga kurang lebih seperti itu. Ini malah biaya semester tahun kedua sampai tahun ke-6-nya lebih rendah dibandingkan sanksi. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya memang mau yang lebih terjangkau lagi, nah ini yang di UB ini. Di UB ini kalau misalnya kita kalikan 39 juta atau 40 juta kali 5, 200, tambah tahun pertama 75 berarti cuma 275 juta saja teman-teman semuanya. Begitu juga yang ini juga. Jadi ini sekitar 275 sampai 300 juta yang HUB ini semuanya. Nah itu. Jadi ini kalau misalnya memang kita bandingkan ya, kemudian saya punya slide untuk
apa namanya biaya kuliah di Indonesia seperti itu. Nah, ini coba saya bandingkan. Nah, ini bisa kelihatan, sudah kelihatan ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, jadi untuk kuliah di Indonesia sendiri, kalau misalnya teman-teman mau jalur SNMPTN sama SBMPTN, tentunya memang teman-teman hanya membayar UKT-nya saja. Seperti itu. Jadi ini adalah UKT-nya, seperti itu. Jadi ini UKT mulai 500.000 dan sebagainya. Kalau teman-teman bisa daftar di sini, artinya di jalur SNMPTN dan SBMPTN, dan setelah itu tembus, maka itu sangat baik sekali secara apa namanya biaya kuliahnya seperti itu. Nah, namun kalau misalnya dibandingkan dengan PTN yang jalur mandiri kedokteran, maka teman-teman di awal harus membayar SPI, dan ini adalah SPI minimal teman-teman semuanya. Jadi ini SPI minimal. Nah, ini ada yang 1 juta, kemudian setelah itu 125 juta. Nah, namun ketika membayar minimal juga apa namanya kemungkinan diterimanya kecil seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalau yang mandiri kedokteran biasanya itu dapat UKT-nya adalah UKT yang levelnya atas. Jadi ini biasanya level 3 level tertinggi ini nanti disesuaikan, atau level yang paling tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman misalnya apa namanya mau kuliahnya keterimanya di mana ya, misalnya UNS seperti itu. Nah, UKT-nya 19,5 juta, jadi setahun 40 juta atau 39 juta. Kemudian setelah itu di awal, nah ini UNS, nah ini 100 juta minimal, ini minimal ya. Minimal, jadi UKT ini minimal. Nah, kalau di apa namanya China tadi yang biaya 93 juta itu sudah termasuk include biaya SPP tahun pertama, teman-teman semua. Jadi bukan 93 juta itu uang pangkal, tapi uang pangkal plus biaya SPP tahun pertama. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya yang di PTN di Indonesia jalur mandiri. Nah, ini kalau bisa kita bandingkan juga, ini kalau misalnya teman-teman mau ambil FK PTS seperti itu. Nah, ini uang pangkalnya, kemudian setelah itu biaya UKT semesternya. Nah, jadi kalau misalnya memang mau dibandingkan dengan biaya kuliahnya, tentunya memang di China ini sangat-sangat terjangkau dibandingkan dengan mandiri PTN maupun mandiri PTS Fakultas Kedokteran seperti itu. Nah, ini biaya hidupnya di China sekitar 2-3 juta rupiah. Kemudian setelah itu ini yang Kyrgyzstan saya pikir tidak perlu saya sampaikan. Nah, itu teman-teman semuanya. Ini mungkin saya sampaikan juga sedikit tentang kuliah non kedokteran ya. Jadi kalau misalnya kuliah non kedokteran, ini kita ada 3 kampus pilihannya, ada Zhejiang, ada Tianjin Science, dan juga Chaoyang. Chaoyang ini ada di Taiwan seperti itu. Nah, ini Zhejiang, ini apa namanya dia masuk 1000 besar dunia. Kemudian setelah itu ini Tianjin, ini juga masih bagus juga. Ini kalau yang Zhejiang tadi ini jurusannya ya, dan semuanya. Kemudian setelah itu kalau yang Tianjin, nah ini jurusannya. Kemudian setelah itu yang ini Chaoyang. Chaoyang ini ada di Taiwan. Seperti itu. Nah, ini jurusan. Jadi ini yang membuka jurusan non kedokteran. Jadi teman-teman kalau misalnya kuliah di China ini memang kita apa namanya khususkan memang kedokteran, namun kita juga membuka prodi yang lainnya juga, terutama ini teknik manajemen, engineering dan juga manajemen. Seperti itu. Nah, ini biaya kuliahnya di China yang non kedokteran bisa dilihat. Jadi ini tahun pertama 52 juta, tahun kedua sampai tahun keempat ini 52 juta. Jadi tahun keempat tahun itu sekitar 200 juta ya. Ini juga sama sekitar 249 juta. Ini juga sekitar 200 juta. Namun memang di sini teman-teman semuanya ini banyak beasiswa. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, malah kalau yang non fakultas kedokteran itu beasiswanya lebih banyak seperti itu. Kalau yang kedokteran itu biasanya beasiswanya di tahun kedua sampai tahun terakhir. Nah, itu ada beasiswa berupa cashback biaya kuliah. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dari
apa namanya IPK teman-teman seperti itu. Oke. Nah, ini persyaratannya yang kalau misalnya teman-teman mau tertarik untuk kuliah di China, jadi mengisi formulir, kemudian setelah yang utama kalau yang saya sampaikan adalah ini paspor, teman-teman, kemudian setelah itu ijazah, jadi paspor, ijazah, dan juga yang utama juga harus punya TOEFL. Nah, namun TOEFL ini bisa menyusul ya, teman-teman semuanya. Jadi TOEFL tidak harus sekarang, memang apa namanya, kalau misalnya memang mau kuliah di China, itu paling tidak ketika mau perkuliahan dimulai, itu sudah harus punya skor TOEFL minimal 450. Nah, di masa pandemi ini kami menyampaikan bahwa perkuliahan masih online, sehingga untuk biaya-biaya seperti tiket pesawat, medical check up, dan sebagainya masih tidak diperlukan, baru diperlukan ketika nanti itu teman-teman berangkat. Nah, masalahnya adalah kapan berangkatnya. Yang jelas kita belum tahu. Namun kami juga mendapatkan info kemarin dari apa namanya konsulat pendidikan yang di China sana, bahwa di China ini nanti 2022 bulan Februari itu ada Olimpiade musim dingin. Jadi kalau yang kemarin yang diadakan di Jepang yang barusan selesai ya, itu Olimpiade musim panas, dan ini ada Olimpiade musim dingin. Artinya apa? Artinya akan ada arus orang keluar masuk ke China seperti itu. Dan kemungkinan kalau misalnya memang itu sudah normal, artinya sudah diizinkan, kemungkinan juga mahasiswa juga sudah bisa masuk ke China. Namun ini masih belum resmi ya teman-teman semuanya. Kami masih menunggu informasi yang ofisial dari apa namanya pihak China sana. Oke, itu teman-teman semuanya tentang kuliah di China. Mungkin kita lebih banyak tanya jawab aja ya. Saya kembalikan ke Mbak Deva. Oke, ini Terima sorry, kasih. saya belum share screen ya? Iya, yang terakhir ini Oh, tadi tidak sorry, muncul sorry. yang membahas syarat-syarat, Mas. Oke. Saya pikir apa namanya sudah share screen. Kalau gitu coba saya share screen sekilas ya. Saya pikir tadi sudah share screen. Yang kuliah ini sudah share screen belum? Belum ya? Belum. Jadi sejak kuliah yang ini, kuliah Oke, yang baik. non. Nah, ini apa namanya saya sampaikan sekilas teman-teman semua. Jadi ini ada Zhejiang, ada Tianjin, ada Chaoyang. Nah, ini Zhejiang, kampusnya seperti ini. Kemudian setelah itu rankingnya dia 819 quote rankingnya, artinya 1000 kampus terbaik dunia. Kemudian, nah ini tempat tinggalnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti tinggal di sana, itu asramanya kurang lebih seperti ini kalau di Zhejiang. Kemudian setelah itu ini Tianjin, ini ranking bot rankingnya sekitar 1400-an. Nah, ini penampakan kampusnya, ini jurusan-jurusannya, kemudian setelah itu ini apa namanya kantinnya, suasana kelasnya dan sebagainya. Kemudian setelah itu ini yang Chaoyang ya, Chaoyang ini yang ada di Taiwan. Nah, ini jurusan-jurusannya kebanyakan ada manajemen dan juga engineering ya, teman-teman semuanya. Ini kampusnya besar kalau yang di sana. Nah, ini yang biaya kuliah yang saya sampaikan tadi seperti itu. Ini relatif lebih banyak beasiswanya. Kemudian setelah itu ini persyaratannya yang utama tadi adalah paspor, kemudian setelah itu ijazah dan juga yang TOEFL. Nah, itu Mbak Deva untuk informasi sore ini yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin lebih banyak tanya jawab saja. Oke, terima kasih Mas Falah. Wah, teman-teman, terima kasih ya yang masih bertahan nih juga. Nih kita sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau ada pertanyaan, yang punya pertanyaan, apapun itu boleh disampaikan via chat. Kita tunggu ya di chat. Atau kalau mau tanya langsung juga bisa disampaikan dulu via chat. Kak, saya mau tanya. Boleh, silahkan. Atau langsung di unmute juga boleh. Nah, tapi karena belum ada yang tanya, jadi saya yang tanya dulu. Boleh ya, Mas Fala? Nah, boleh. Pertanyaannya ini biasanya muncul dari siswa ke saya. Nah, ini pertanyaannya biasanya kayak gini. Kan sudah disebutkan tadi juga biaya terkait juga pilihan universitas. Nah, teman-teman pasti tanya, ini pasti lolos atau enggak ya, Kak? Kalau misal enggak lolos gimana? Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan.
Oke, baik. Jadi selama nilai teman-teman memenuhi, kemudian setelah itu syaratnya juga dipenuhi, maka 100% lolos sih. Jadi selama ini masih belum ada kejadian yang apa namanya nilai yang memenuhi semuanya dan sebagai persyaratan yang memenuhi seperti itu. Tentunya nanti ketika sebelum tahun-tahun mendaftar, nah nanti kita kan akan adakan sesi konsultasi terlebih dahulu. Kita akan apa namanya lihat teman-teman nilainya bagaimana dan sebagainya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya, baru setelah itu nanti kami daftarkan seperti itu. Jadi selama syarat-syaratnya terpenuhi, maka insya Allah 100% lolos sih kayak gitu. Jadi pasti lolos ya selama Ya. nilai minimalnya memenuhi. Nah, kemudian terkait persyaratan juga, tadi ada persyaratan sertifikat TOEFL memang boleh menyusul, tapi misal ya ada ketakutan dari siswa. Kalau ternyata nanti udah tes TOEFL tapi nilainya nggak lulus syarat minimal dari TOEFL-nya gimana nih, Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk yang tes TOEFL itu 450 saya pikir nggak terlalu susah sebenarnya seperti itu. Jadi 450 tidak terlalu susah, teman-teman bisa mengusahakan mulai saat ini sampai bulan Oktober, artinya masih ada sekitar 2 sampai 3 bulan lagi seperti itu. Namun kami juga menyediakan exit strategi juga. Jadi kalau misalnya nanti di bulan Oktober teman-teman masih belum mencapai 450, nah teman-teman bisa tes di kami. Nah, kalau tes di kami nanti kita akan apa namanya di mitra kami ya. Itu nanti kita akan adakan, kemudian setelah itu biasanya sih ya kita bisa bantu untuk 450 itu nilainya seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang jelas teman-teman harus mengupayakan terlebih dahulu apa namanya mulai saat ini sampai nanti bulan Oktober itu. Seperti itu. Jadi nanti bisa dibantu gitu ya, Mas, kalau memang sampai akhir belum bisa memenuhi nilainya. Jadi itu exit strategi aja ya. Jadi apa namanya diupayakan teman-teman bisa mencapai sendiri. Kemudian pertanyaan lagi, ini belum ada yang masuk ya pertanyaan dari teman-teman, yuk masih ditunggu ya. Kalau daftar ke Cina ini bisa pilih berapa universitas ya? Oke, baik. Jadi kalau untuk yang ke China ini sekitar 2 universitas ya. Jadi 2 universitas, teman-teman kalau misalnya memang daftar itu memang harus daftar yang kedokteran atau yang non kedokteran. Artinya nggak bisa pilihan satu kedokteran, pilihan kedua non kedokteran seperti itu. Jadi kalau misalnya memang maunya adalah yang kedokteran, maka pilihan satunya misalnya bisa Sansi, pilihan keduanya bisa Yangtze, atau pilihan keduanya bisa Hubei seperti itu. Nah itu bisa. Kemudian setelah itu kalau yang non kedokteran pilihan satunya bisa Zhejiang, pilihan keduanya bisa Tianjin atau Chaoyang seperti itu. Nah itu apa namanya bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Selanjutnya nih pertanyaan juga yang sering ditanyakan adalah terkait batas minimal usia maupun mungkin batas maksimal. Ini ada nggak ya kalau mau daftar kedokteran ke Cina? Yang paling penting 25 tahun lah. Jadi kalau misalnya di China ini butuhnya maksimal 25 tahun. Oh ya, pertanyaan lagi terkait ini pendaftaran syarat. Biasanya ditanyakan juga kalau dari SMK bisa nggak nih mau daftar kedokteran di Cina? Nah ini menarik teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk kuliah di kedokteran di Indonesia itu syaratnya adalah harus SMA IPA seperti itu kan. Nah kalau di China bagi teman-teman SMK yang mau kuliah di China kedokteran itu bisa seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini menarik bagi teman-teman yang dari SMK kemudian setelah itu pengen mau kuliah kedokteran. Ini buat teman-teman yang dari SMK, kalau di dalam negeri ini ada aturan nggak bisa ke Cina nih jalannya. Oke, wah belum ada yang masuk ini pertanyaan sampai sekarang. Jadi masih saya yang tanya lagi dari pertanyaan teman-teman yang sering masuk ya Mas Fala. Selain itu, kemudian terkait keberangkatan misalnya ya. Nah ini kan keberangkatan memang belum bisa dipastikan. Nah tapi apakah teman-teman sebenarnya bisa ini ya dapat setidaknya perkiraan apakah mereka akan berangkat di tahun pertama, kedua, atau ya akan begini terus ya sampai nanti begitu, karena kan takut juga kalau kuliah. Baik, yang jelas tidak akan begini terus seperti itu yang jelas. Namun untuk keberangkatannya kapan, nah kita masih belum bisa memastikan. Mungkin
Kalau tahun lalu kami mikirnya adalah tahun ini sudah berangkat seperti itu. Namun ternyata kondisi dunia masih tidak baik-baik saja. Kalau di China sendiri, teman-teman semuanya perkuliahan sudah offline ya. Jadi kalau yang di China sendiri untuk mahasiswa dalam negeri perkuliahan sudah offline. Nah, yang jadi masalah ini adalah yang mahasiswa asing seperti itu. Jadi berkaitan dengan keluar masuk negara border. Nah, ini kan sekarang sangat-sangat ketat seperti itu, terutama di negara-negara Asia ya. Kalau yang di Eropa sudah bisa bebas seperti itu. Nah, kalau yang di Asia, di China ini kita masih belum bisa kasih kepastian. Yang jelas yang saya sampaikan tadi, kemungkinan itu kabar baiknya adalah Februari ada Olimpiade musim dingin. Kemungkinan setelah itu kalau misalnya memang nanti berjalan lancar, kemungkinan mahasiswa asing sudah bisa diperbolehkan masuk seperti itu. Karena ketika Olimpiade musim dingin artinya kan akan ada banyak orang keluar masuk China ya. China ini nanti jadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 2022 ini. Semoga ada kabar baik ya. Selanjutnya ini masalah terkait ya persiapan. Kalau ternyata teman-teman nanti bisa berangkat ke Cina, mungkin bisa dijelaskan perkiraan biaya hidup sebulan teman-teman di Cina. Oke, baik. Jadi kalau untuk perkiraan biaya hidup sebulan di China yang seperti saya sampaikan tadi itu berkisar sekitar 1.000 sampai 1.500 RMB. Nah, ini saya juga ada slide, saya tampilkan saja. Nah, ini bisa jadi referensi. Jadi ini kalau misalnya biaya hidup di Chongqing sama di Shenzhen seperti itu. Jadi ini daily need-nya untuk selama sebulan itu sekitar 1.000 sampai 1.200. Kalau di Chongqing 1.000 sampai 1.500. Jadi tiap kota juga pastinya sama kayak di Indonesia, beda-beda level kebutuhan hidupnya ya. Kalau misalnya kita hidup di Surabaya saja sama Malang, nah itu pasti beda. Surabaya sama Jogja itu pasti beda seperti itu. Nah, ini nantinya teman-teman juga akan berlaku juga ketika di luar negeri. Jadi setiap kota itu memiliki karakteristik yang berbeda, biaya hidupnya juga berbeda seperti itu. Jadi yang jelas ini yang dibutuhkan teman-teman semuanya. Jadi bayangkan asrama kuliahnya itu sudah include asrama kuliahnya, sehingga teman-teman tinggal biaya makan, kemudian setelah itu transportasi, kemudian listrik, air, gas, dan sebagainya, biaya komunikasi, dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan sih. Itu Kak Deva. Oke, baik. Semoga bisa diterima penjelasannya nih untuk terkait biaya bulanan ya. Kalau untuk biaya asrama itu biasanya untuk yang dibayarkan tadi dijelaskan ada yang dibayarkan bareng dengan biaya kuliah. Itu bagaimana ya Mas Fala? Yang ini tadi kan dijelaskan ada biaya asrama sendiri, tapi apakah sebenarnya dari beberapa univ juga pembayaran biaya asramanya bergabung dengan biaya kuliah? Oke, baik. Nah, ini saya sampaikan juga ke teman-teman semuanya. Jadi sekalian, ini kami itu slide yang saya sampaikan tadi itu ada di folder ini di info kuliah luar negeri ini. Nah, teman-teman bisa akses di sini ya. Jadi Kak Deva bisa bantu cekkan di kolom chat seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa akses di sini. Kemudian setelah itu pilih yang negara China. Masih loading. Nah, kemudian setelah itu di sini ada PPT yang saya sampaikan tadi, kemudian setelah itu perhitungan biaya, FAQ, dan sebagainya, daftar biaya kuliahnya. Nah, yang ditanyakan Kak Deva tadi adalah tentang biaya semester, biaya asrama. Nah, ini kita lihat, kelihatan nggak? Kelihatan? Jelas? Sudah. Kelihatan ya, oke, baik. Nah, ini misalnya saya kasih contoh studi case Shanxi Medical University. Nah, itu biaya kuliahnya itu sekitar segini teman-teman semuanya. Jadi sekitar 22.000 RMB. Jadi yang dijadikan patokan adalah RMB-nya ya. Karena kalau yang rupiah ini nanti itu naik turun.
tergantung kursnya, tapi yang kita jadikan patokan adalah RMB-nya. Nah, itu biaya kuliahnya sekian. Seperti itu 46 juta 200, kemudian saya itu biaya asramanya 10.500.000. Baru ketika nanti di tahun pertama saja itu akan ada uang pangkalnya. Jadi uang pangkalnya hanya sekitar 30-an juta. Jadi ini 30-an juta. Beda kalau misalnya tadi kuliah di Indonesia, jalur mandiri PTN maupun PTS. Kalau yang PTS sudah sekitar 200 juta ke atas. Kalau yang mandiri PTN di Indonesia minimal 100 juta. Nah, 100 juta itu juga apa namanya kecil diterimanya kalau isinya 100 juta seperti itu. Jadi ini memang ada uang pangkal, tapi uang pangkalnya tidak terlalu mahal. Kemudian setelah itu ini uang kuliahnya berarti sekitar 40 juta ya. Jadi kalau saya rata-rata sekitar 40 juta, sekitar per semesternya berarti sekitar 20-an juta. Nah, itu semuanya. Jadi per semesternya sekitar 20-an juta, hampir sama kalau misalnya teman-teman tadi UKT-nya yang UKT sekitar level 6, 7, 8, nah itu juga hampir sama seperti itu. Kemudian setelah itu, nah ini biaya asramanya. Biaya asrama ini juga dibayarkan ketika pembayaran biaya kuliah. Seperti itu. Nah, biaya asramanya itu misalnya di sanksi, nah ini 10.500.000 seperti itu. Itu per tahun. Artinya satu bulannya tidak sampai 1 juta teman semuanya. Dan yang jadi pertanyaan adalah, Kak, kalau misalnya kuliahnya masih online, apakah tetap membayar biaya asrama? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Karena asramanya kan nggak kepake tuh. Nah, jawabannya adalah nanti teman-teman tetap membayar nominalnya sekian, namun untuk uang asrama ini statusnya ditangguhkan oleh pihak kampus. Seperti itu. Jadi asrama ini masih ditangguhkan, nanti diakumulasikan di tahun selanjutnya ketika teman-teman memakai asrama. Jadi nanti misalnya ya tahun ini masih belum bisa memakai asrama, nah bayarnya tetap sekian. Nah nanti tahun depan ketika sudah apa namanya kuliahnya offline, maka teman-teman dipotong biaya asramanya yang ini seperti itu. Nah itu Kak Deva tentang asrama. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Wala. Jadi memang masih dibayarkan dulu ya, nanti baru diakumulasikan. Ini belum masuk juga sampai sekarang pertanyaan dari teman-teman ke kolom chat maupun teman-teman yang mau tanya secara langsung juga boleh. Silakan kalau misalnya mau tanya-tanya teman-teman semuanya. Ya, boleh nih. Boleh tanya apa aja. Mungkin sekarang masih cari info dulu juga nggak apa-apa. Maksudnya apa yang jadi kekhawatiran atau mungkin apa yang ada di pikiran teman-teman nggak apa-apa ditanyakan dulu. Jadi untuk bahan pertimbangan nanti begitu ya. Atau apa mau dipersiapkan dulu dari sekarang jadi bisa gitu ya. Ya nggak apa-apa mau tanya dulu. Ini belum masuk pertanyaan ke saya sampai sekarang. Nah, karena belum masuk, mungkin teman-teman di sini agak sungkan, mungkin karena ada yang lain. Kita bisa juga ya adakan konsultasi secara personal buat teman-teman di sini. Nah, teman-teman mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut terkait pemilihan univ mungkin, terkait juga nanti jurusannya, atau mungkin juga nilai dari teman-teman masuk atau tidak ya, karena tadi yang disebutkan oleh Mas Fala bahwa kalau nilai minimalnya masuk, kita pastikan bisa lolos. Jadi memang kita sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu terkait nilainya dan pemilihan universitas serta jurusannya. Teman-teman bisa konsultasi ke kami, gratis, bisa via Zoom, ataupun mau via call saja, via telepon juga bisa. Teman-teman bisa isi link dulu, sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi bisa isi link untuk sesi konsultasi gratis ya sama kami nanti. Boleh tanya apapun juga di sana. Nah, belum masuk juga nih pertanyaan ke saya sampai sekarang Mas Falah. Oke. Gimana mau dilanjutkan atau teman-teman sudah jelas semua nih? Kalau memang sudah jelas nih, kayaknya sudah jelas ya. Kalau Sudah diem jelas aja semuanya. nih, boleh. Jadi memang kalau sudah jelas semua, memang seperti yang saya sampaikan ini tadi. Oh, ini telat masuk. Oh, ada pertanyaan ini, Mas Fala baru masuk, tapi Oke, memang silakan. maaf telat masuk Kak. Apa berkas yang harus disiapkan untuk apply ke Cina atau Taiwan? Oke, baik. Saya share screen ya. Nah, ini adalah berkasnya yang harus disiapkan dengan semuanya.
Kelihatan nggak layar saya? Sudah. Sudah ya, oke. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang utama adalah paspor. Teman-teman harus punya paspor. Kemudian setelah itu paspor ini minimal butuhnya minimal 18 bulan ya. Jadi kalau misalnya nanti berangkatnya, daftarnya ini sekarang, maka paling enggak paspornya sampai dengan 2023 seperti itu. Kemudian setelah itu yang utama juga adalah ijazah SMA ini, karena memang yang digunakan adalah transkrip nilai ijazah. Kemudian setelah itu yang bisa menyusul dan juga menjadi syarat adalah TOEFL seperti itu. Jadi kalau disimpulkan ada 3 hal utama sih, paspor, ijazah, sama TOEFL. Nah, namun TOEFL-nya ini masih bisa menyusul ketika mulai perkuliahan baru bisa dikumpulkan, tidak masalah seperti itu. Jadi kalau yang lain-lainnya ini sudah, saya pikir teman-teman sudah nggak ada masalah, kayak misalnya KTP, KK dan sebagainya, foto dan sebagainya seperti itu. Itu Kak Deva. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Sandra ini tadi, pertanyaan Kak Sandra. Oke, pertanyaan yang lain masih bisa ditunggu atau sudah cukup jelas penjelasannya? Dari awal sampai kurang lebih 1 jam kita sudah ada penjelasan. Oh, ada yang tanya nih dari Kak Fariza. Hal-hal apa yang dilarang di sana, Kak? Apakah di Cina ada masjid ya? Oke, baik. Oke, jadi kalau untuk masjid pastinya ada ya teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat, memang China ini penduduknya besar seperti itu. Ada yang tahu nggak penduduk Muslim di China itu ada berapa? Ada yang tahu? Tahu nih, ada yang tahu enggak nih? Ada yang tahu nggak? Malu-malu semua. Malu-malu semuanya. Oke, baik. Nah, jadi kalau nanti bisa dicek. Penduduk di China itu yang Muslim itu ada sekitar 50 juta. Memang secara persentase kecil, namun secara angka ini besar seperti itu teman-teman semua. Jadi 50 juta penduduk Muslim di China. Nah, kalau untuk masjid tiap kota ada seperti itu. Namun tentunya tidak seperti di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya memang di Indonesia setiap kampung, setiap gang jarak berapa ratus meter itu ada. Nah, kalau yang di China biasanya setiap kota ada seperti itu, sehingga nanti ketika misalnya mau Jumatan itu juga tidak ada masalah kayak gitu. Namun biasanya memang harus menggunakan transportasi bis dari kampus seperti itu. Jadi tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah hal apa yang jadi regulasi kalau di China ini. Saya share screen hal apa yang dilarang maksudnya ya. Nah, ini juga jadi pengetahuan semuanya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman nanti kuliah di China, itu masuknya adalah sebagai pelajar, visanya visa pelajar, oleh karena itu tidak boleh untuk melakukan part-time. Kemudian saya itu memang di sana itu hal-hal tentang agama, politik itu agak sensitif seperti itu. Nah, oleh karena itu dihindari. Kemudian setelah itu, nah ini culture juga. Jadi kalau misalnya diundang makan, yang undang makan yang makan duluan dan sebagainya. Biasanya kalau sumpit tidak boleh tajam berdiri, tepat waktu dalam segala hal. Nah, itu sih culture-culture yang di China seperti itu. Itu Kak Deva. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Fariza. Ini tadi pertanyaan dari Kak Fariza. Oke, pertanyaan yang lain apakah ada? Silakan, masih ditunggu dulu ya. Jadi di China yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu jangan berpikir bahwa nanti kalau bagi yang Muslim akan susah makan dan ibadahnya susah dan sebagainya. Di sana itu yang dari Indonesia yang berkedokteran justru banyak juga yang dari pesantren seperti itu semuanya. Jadi tentunya teman-teman tidak akan susah untuk dapat makanan halal, kemudian setelah itu beribadah dan sebagainya seperti itu. Nanti banyak juga teman-temannya yang dari Indonesia seperti itu. Adakah pertanyaan yang lain teman-teman mungkin? Oh, ini pertanyaan dari Kak Dianisa. Kak, kenapa kok nggak boleh part-time di sana ya? Ya, karena visanya adalah visa pelajar seperti itu.
Jadi memang kalau misalnya memang visa pelajar, nah itu memang artinya teman-teman masuk ke negara tersebut tujuannya adalah belajar seperti itu. Nah kalau misalnya memang mau kerja, maka visanya adalah visa kerja seperti itu. Dan memang hal-hal kayak gini ini memang agak strict juga di China seperti itu. Ya, itu ya penjelasannya buat Kak Dianisa. Oke, ada pertanyaan yang lain ini mungkin sebelum kita tutup ya sesi webinar sore ini. Mungkin kalau teman-teman mau konsultasi personal tadi ya, ada linknya sudah dikirimkan via chat. Ada pertanyaan nih dari Kak Raffi. Oke. Apakah di Cina dapat memakai WhatsApp atau Google dan perbedaan kebiasaan di Cina dengan di Indonesia? Oke, baik. Ini saya apa namanya? Saya screen dulu. Ya, masih loading ya. Nah, ini. Jadi ini sekilas perbedaan antara di China dan juga di Indonesia. Jadi kayak misalnya ini tata krama penggunaan bahasa China yang sopan pada lawan bicara yang lebih tua atau yang baru dikenal, sama kayak misalnya di Jawa kan juga gitu juga ya, ada bahasa kromo inggil, kromo halus, bahasa kasnoko dan sebagainya seperti itu. Kemudian setelah itu ini on time. Jadi kalau misalnya memang di Indonesia ini terlambat telat-telat, kebiasaannya adalah telat, kebiasaannya adalah jam molor dan sebagainya, maka di China itu juga lebih tepat waktu. Kemudian setelah itu ini etika berpakaiannya. Kalau di China ini jadi jarang juga yang menggunakan sandal jepit ya, sama kayak di Turki kayak gitu. Jadi rapi-rapi pakai sepatu dan sebagainya kayak gitu. Nah ini jangan makan sampai habis jika diundang orang makan. Jadi artinya kalau misalnya memang makannya dihabisin itu artinya biasanya dianggapnya yang disediakan ini cuma sedikit kayak gitu. Nah kayak gitu itu culture aja sih. Nah biasanya ketika di bus ini menjaga ketenangan seperti itu. Nah ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini tempat ibadahnya di setiap kota pasti ada ya kayak gitu. Ini apa namanya dalam hal case-nya adalah Chongqing maupun di Shenzhen seperti itu. Nah ini. Nah, nanti ketika di sana teman-teman semuanya, teman-teman juga harus untuk menginstal ini juga sih. Jadi kayak misalnya ini aplikasi-aplikasi yang apa namanya digunakan ketika di China. Jadi baik ini yang untuk kendaraan, kemudian setelah itu untuk pembayaran, untuk kesehatan dan sebagainya seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya WhatsApp apakah ada seperti itu, maka nanti di sana lebih banyak menggunakan WeChat teman-teman semuanya seperti itu. Jadi kalau di China itu lebih banyak menggunakan WeChat. Nah, apakah bisa mengakses apa namanya kayak YouTube dan sebagainya? Bisa, tapi nanti teman-teman menggunakan VPN seperti itu. Itu sih Kak Deva. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaannya Kak Raffi ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Kak Dianisa. Berapa tahun menempuh S1 di Cina atau Taiwan? Apakah ada kelas bahasanya? Oke, baik. Jadi kalau untuk yang kedokteran 6 tahun, kalau misalnya yang non kedokteran sama 4 tahun. Nah, di tahun pertama teman-teman akan apa namanya ikut kelas bahasa, namun ini masuk semester ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini masuk semester. Jadi beda kalau yang di Turki yang saya jelaskan minggu lalu itu dia memang akan ada kelas bahasa khusus belum masuk semester 1. Nah, kalau untuk yang saat ini masuk untuk yang apa namanya di China ini masuk semester. Jadi ketika tahun pertama semester 1, nah teman-teman dan juga semester 2 teman-teman akan belajar bahasa Mandarin. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk aturan terbaru yang berlaku sekitar 1-2 tahun ini memang apa namanya di China mewajibkan beberapa universitas untuk lolos HSK 4 ketika mau masuk ke tahun kedua. Ada juga beberapa universitas yang memang harus apa namanya HSK 4 ketika lulus kuliah atau mau lulus kuliah kayak gitu. Jadi intinya adalah memang bahasa Mandarin harus teman-teman pelajari dan kuasai sih. Jadi kalau misalnya memang kuliahnya masih tahun depan, pengennya ke China, setahun ini ngapain? Ya udah, setahun ini belajar bahasa Mandarin.
Semoga menjawab untuk Kak Dianisa. Oke. Belum ada pertanyaan masuk lagi? Silahkan. Oh, ada dari Kak Raffi lagi. Kak mau tanya perbedaan biaya hidup di Shanghai, Wuhan, dan Beijing. Oke, jadi ini Shanghai, Wuhan, Beijing ini juga apa namanya kota-kota besar di China juga ya. Jadi sama kayak Jakarta, kemudian setelah itu Bandung, Surabaya, kayak gitu. Nah, jadi memang relatif tidak berbeda jauh yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang jelas kalau untuk biaya hidup detailnya saya tidak bisa jelasin, tapi yang jelas saya berikan apa namanya range biaya hidupnya sekitar 1.000 sampai 1.500 RMB tadi yang saya sampaikan. Jadi artinya sekitar 2,5 sampai 3,5 juta. Itu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Bella. Katanya di Taiwan banyak liburnya ya Kak. Apakah benar kalau di Taiwan itu untuk pelajar transport menggunakan bisnya gratis? Oke, baik. Jadi memang kalau misalnya apa namanya di beberapa kota seperti itu, nah itu memang teman-teman cukup menggunakan kartu pelajar seperti itu untuk bisa naik transportasi umum ya kayak gitu. Dan juga memang beberapa kota yang lain seperti itu teman-teman tinggal langganan aja bisnya itu. Jadi untuk mengakses transportasi umum itu tinggal langganan saja, ada biaya langganannya seperti itu. Kalau banyak liburnya ya hampir sama sih dengan di Indonesia sih kuliahnya. Jadi kalau kuliah di Indonesia itu kan relatif perkuliahan aktif itu 4 bulan ya dalam satu semester, 3 sampai 4 bulan ya. Artinya liburnya sekitar 2 bulan per semester. Jadi kalau kuliah setahun itu artinya yang ditempuh adalah sekitar 8 bulan sampai 9 bulanan seperti itu. Jadi beda kalau misalnya teman-teman sekolah di SMA, nah itu kan definisi satu semester itu adalah 6 bulan, 5,5 bulan ya, karena ada libur 2 minggu biasanya. Nah, kalau kuliah itu kan memang liburnya sekitar 1 sampai 2 bulan. Terima kasih Mas Farah jawabannya. Semoga menjawab untuk Kak Bella. Jadi bukan gratis ya tapi tadi. Apa itu langganan untuk naik bisnya. Jadi biasanya bayarnya memang tidak saat naik bisnya, tapi sudah langganan menggunakan kartu transportasi gitu. Silakan ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Oke, dari Kak Raffi Naufal. Kak, apakah beasiswa CGS diharuskan menggunakan TOEFL? Oke, baik. Jadi untuk beasiswa sendiri, kami sebenarnya lebih fokus untuk jalur mandiri ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau untuk beasiswa sendiri memang ada kayak misalnya CGS, GSAU dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa akses di websitenya masing-masing seperti itu. Nah, kalau di kami ini lebih ke arah biaya mandiri, namun nanti beasiswa tahun kedua sampai tahun ke-6 itu ada berdasarkan nilai IPK teman-teman semuanya. Jadi biasanya dilihat 10% dari satu angkatan atau 10 besar dari satu angkatan. Nah, itu IPK-nya yang terbaik yang masuk 10 besar itu siapa saja. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti yang dapat masuk 10 besar itu akan diberikan beasiswa berupa pemotongan biaya kuliah sampai dengan 100%. Seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman kuliah apa namanya di sana kalau dapat beasiswa terus atau IPK-nya bagus terus artinya bisa jadi ya dapat beasiswa terus sih, bayarnya cuma yang tahun pertama saja kayak gitu, artinya seperti itu. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan Kak Raffi. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Bella. Boleh share apartemen di Cina dari sang juara itu seperti apa? Oh, mungkin share Baik, foto ya. jadi kalau yang di ya Kak Deva mungkin ada foto yang apartemen yang sama mahasiswa. Jadi yang jelas tempat tinggalnya adalah asrama mahasiswa ya teman-teman semua ya. Jadi bukan apartemen. Kalau di Turki itu apa namanya kita memang menyediakan apartemen seperti itu di luar kampus. Nah, kalau yang di China itu yang dipakai adalah asrama mahasiswa. Jadi kita nggak lagi mencarikan, namun sudah include dengan biaya kuliah ada asrama mahasiswanya seperti itu.
Oke, sebentar. Ini masih dicarikan dulu untuk Oke. fotonya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang lain sambil menunggu. Oh ya, ini sambil menunggu saya cari fotonya ya. Ini dari Kak Raffi. Culture shock saat pertama kali datang ke Cina, Kak. Yang jelas yang seperti yang saya sampaikan tadi itu sekilas perbedaan antara China dan Indonesia tadi, ada tata krama, tentang pakaian, kemudian setelah itu cara makan dan sebagainya, kemudian setelah itu jangan, kalau di Indonesia ini apa namanya kebiasaan istilahnya menyampaikan tentang membahas tentang agama dan juga politik. Nah, kalau di China itu memang agak dibatasi sih, hal-hal kayak gitu agak sensitif seperti itu. Nah, itu sih yang utama. Kalau yang lain-lainnya karena nantinya teman-teman itu juga akan banyak bersinggungan dengan apa namanya mahasiswa Indonesia juga, artinya banyak juga temannya dan juga memang apa namanya tidak hanya dari China saja, dari yang saya sampaikan tadi, dari Timur Tengah dan sebagainya, ya yang utama adalah teman-teman bisa membawa diri dengan baik, seperti itu sih, kayak gitu. Jadi yang utama adalah teman-teman bisa membawa diri dengan pergaulan yang baik sehingga teman-teman bisa apa namanya bisa bergaul dengan yang dari China, yang dari Timur Tengah, India dan sebagainya, seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab untuk Kak Raffi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, sebentar ya, ini sudah dapat fotonya, tapi Kakak kumpulkan dulu. Nah, mungkin saya sambung tadi juga. Jadi gimana caranya biar apa namanya ketika di China ini ketika culture shock atau apa namanya mengatasi culture shock dan juga mengatasi UMSI kayak gitu. Jadi yang pertama kalau saya bilang adalah tentunya teman-teman cari aja komunitas apa namanya Persatuan Pelajar Indonesia, itu banyak apa namanya maksudnya di tiap kota itu ada PPI-nya kayak gitu. Jadi setiap provinsi biasanya ada PPUB dan sebagainya seperti itu. Nah, itu teman-teman apa namanya aktif aja di situ. Jadi kalau memang hidup di negara orang lain, tentunya kita tidak bisa mengandalkan cuma diri kita sendiri saja, karena kalau misalnya ada apa-apa nanti kita akan serba susah. Oleh karena itu teman-teman aktif di PPI, kemudian setelah itu yang tadi kalau misalnya memang mau keep in touch dengan keluarga, maka pakai VPN, kemudian apa namanya ya ikut-ikutan kegiatan kampus, dan juga mungkin paling gampang untuk mengatasi homesick adalah makan Indomie kali ya kalau di sana ya, karena kalau misalnya makan Indomie kan berasa di Indonesia kayak gitu. Mencoba makanan khas Indonesia di sana ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah ketemu ya fotonya. Sebentar saya share dulu. Ini ada beberapa foto. Nah, apakah sudah muncul? Sebentar. Ya, sudah muncul di layar ya? Ini. Oke. Sudah muncul atau belum? Sudah Pak. Sudah ya. Ini salah satu foto di Hubei. Kalau ini Hubei. Jadi ini adalah di UB Politeknik. Kemudian yang selanjutnya ini, kalau yang ini asrama yang disangsi. Jadi memang ini asramanya tidak satu kamar sendiri ya kalau yang di foto ini gitu. Kemudian ini ada fasilitas yang disangsi juga. Tuh. Jadi biasanya satu kamar berdua ya Kak Deva ya? Iya, jadi tidak sendirian ya, memang. Jadi dan itu biasanya kebanyakan dalam kamar itu sudah ada kamar mandinya. Jadi teman-teman nggak kayak kos di Indonesia gitu ya, yang kamar mandinya luar, dan ini kayak di hotel gitu, kamar mandinya dalam. Kebanyakan kayak gitu asalnya. Dan juga ada fasilitas kayak misalnya dapur umum ada ya Kak ya, sama fasilitas mencuci tadi ya. Iya. Itu tapi biasanya untuk umum seperti itu, artinya bisa gantian gitu antar penghuninya sama. Itu.
gambaran sedikit tentang asramanya ya. Kemudian ini ada pertanyaan Mas dari Rosi. Kak boleh rekomendasiin jurusan yang banyak peluang kerjanya di Taiwan? Oke. Kemudian apakah kebiasaan di Cina dan Taiwan itu berbeda? Oke, baik. Jadi yang jelas kalau yang di Taiwan itu pilihannya adalah kalau di kami itu ada di Chaoyang University. Nah, kalau yang di Chaoyang tadi itu ya apa namanya untuk kuliahnya semester 1 itu gratis teman-teman semuanya. Jadi untuk yang di Chaoyang semester 1 itu gratis. Namun biasanya untuk kuliah di China itu sistemnya adalah cashback ya. Jadi bukan gratis itu teman-teman nggak perlu membayar, tapi membayar dulu sesuai dengan nominal yang ada. Kemudian setelah itu baru nanti kalau misalnya memang sudah masuk akan dikembalikan seperti itu. Nah, yang jelas kalau yang di apa namanya Taiwan kebanyakan adalah tentang engineering dan juga manajemen seperti itu. Jadi yang paling penting adalah di apa namanya engineering dan juga manajemen seperti itu. Kemudian setelah itu apakah di China sama Taiwan beda? Ya jawabannya. Jadi kalau yang di China ini memang agak konservatif kayak gitu. Nah kalau yang Taiwan ini lebih open ya, lebih apa namanya barat-baratan dan sebenarnya lebih terbuka lah kayak gitu. Nah kalau yang di China ini kan memang apapun informasi ini bisa mungkin tertutup dan sebagainya. Nah kalau yang Taiwan lebih terbuka. Kemudian setelah itu cari Indomie apa susah? Enggak juga kok di apa namanya tiap kota ada yang biasanya jual kayak gitu. Tapi memang lebih mahal ya biasanya kalau Ya, di luar gitu. terlalu beda jauh dari Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Raffi. Rekomendasi jurusan IPS yang banyak peluang di Cina selain ekonomi. Oke, baik. Oke, jadi saya share screen-kan aja deh biar gampang. Kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan. Oke. Nah, ini yang jelas apa namanya jurusan-jurusannya yang non kedokteran ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau yang di Zhejiang ini memang di Zhejiang ini kalau misalnya di sini adalah Institut Teknologi kayak gitu. Jadi engineering. Jadi kuliahnya adalah memang lebih banyak tekniknya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya memang mau IPS, teman-teman bisa di Tianjin atau di Chaoyang. Nah, kalau yang di Tianjin ini masih banyak apa namanya kayak ini Human Resource Management, Public Affairs Management, kemudian setelah itu ini Administration Management, International Economy and Trade, nah seperti itu Financial Management. Nah ini masih ada yang untuk anak sesum atau IPS. Kemudian setelah itu kalau yang di Chaoyang atau di Taiwan, nah ini ada manajemen keuangan, akuntansi, manajemen pemasaran dan sebagainya, komunikasi, sastra Inggris dan sebagainya seperti itu sih. Nah teman-teman bisa cek di sini. Yang jelas apa namanya pemilihan jurusan itu selalu saya tekankan bahwa untuk memilih jurusan teman-teman harus berdasarkan passionnya teman-teman seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang mau apa hal yang mendasar dalam diri teman-teman yang mau teman-teman kembangkan sehingga teman-teman nanti bisa apa namanya memiliki skill dan juga kemampuan yang besar dengan kuliah ini seperti itu. Itu sih. Semoga menjawab ya untuk Kak Raffi. Oke, pertanyaan yang lain, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi nih? Dari tadi Kak Raffi nih, aktif nih. Oke, dari Kak Rosi. Sistem belajarnya lebih ke praktek atau materi ya, Kak? Ya, jadi kalau untuk yang di China, yang kedokteran itu seperti yang saya sampaikan tadi, 1 minggu kelas, 1 minggu teori, 1 minggu praktek, 1 minggu teori, 1 minggu praktek. Jadi memang kalau kuliah kedokteran di China ini lebih gampang, bukan lebih gampang, lebih enak sih, karena memang ya udah habis dijelasin dokter apa dosennya minggu depannya langsung ditunjukin langsung di lab kayak gitu. Nah itu sih Kak Deva. Oke, terima kasih. Semoga menjawab untuk Kak Rosi. Oh, ini pertanyaan lanjutannya. Kalau yang untuk non-kedokteran di Taiwan gimana, Kak? Oke, jadi kalau yang non kedokteran itu memang apa namanya kuliahnya hampir sama dengan di Indonesia sih. Jadi apa namanya banyak teorinya kayak gitu. Kemudian setelah itu
tiap semester juga akan ada lab-labnya kayak gitu ya, sama kalau misalnya kuliah di Indonesia. Nah itu sekian SKS itu praktek di lab, kemudian setelah itu namun yang banyak adalah teorinya. Baik, semoga menjawab untuk Kak Rosi. Silakan selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Saya rasa sudah cukup jelas nih, tapi teman-teman juga pertanyaannya keren-keren nih. Oh, apa nih? Kak Raffi. Kak, info untuk tembus ke apa nih bacanya? Packing. Peking atau Tsinghua. Apa nih? Ada salah satu universitas? Oke, yang jelas ini universitas yang juga bagus di China kayak gitu. Di luar listnya di Sanjuara sih, sehingga kita nggak bisa apa namanya kasih banyak informasi kayak gitu untuk yang Peking maupun yang semua. Gitu. Ya, mohon maaf ya Kak Raffi. Jadi itu di luar list yang bekerja sama begitu dengan Sanjuara. Kak Fariza, ada pertanyaan lagi nih. Bahasa pengantar saat kuliah di Taiwan pakai apa? Mandarin atau Inggris? Yang jelas pakainya bahasa Inggris teman-teman semuanya. Namun teman-teman harus juga bisa bahasa Mandarin seperti itu. Jadi kalau pengantar kuliahnya secara official di kampus, di kelas, nah itu pengantarnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Namun yang jadi masalah adalah di China atau di Taiwan itu tidak banyak orang yang bisa berbahasa selain bahasa China. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman tidak bisa bahasa Mandarin, berarti itu maka akan kesulitan sekali dalam menjalankan hidup. Dan juga di sana dosennya itu pun juga logatnya adalah logat Mandarin English gitu loh. Jadi apa namanya agak susah juga untuk di apa namanya didengarkan kalau teman-teman tidak paham bahasa Mandarin seperti itu. Oleh karena itu memang harus apa namanya bisa Mandarin dan juga bisa English sih, walaupun secara bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke, semoga menjawab untuk Kak Fariza. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sandra. Kalau kuliah di Cina atau Taiwan, lulusnya ada jaminan kerjanya enggak, Kak? Oke, baik. Jadi ini bukan ikatan dinas ya teman-teman semuanya. Jadi yang jelas tidak ada jaminan kerjanya sih. Jadi apa namanya kembali lagi ke apa namanya teman-teman, artinya teman-teman nanti ketika lulus seperti itu bisa nanti opsinya adalah melanjutkan kuliah kayak gitu atau kembali ke Indonesia berkarir. Tentunya teman-teman sudah memiliki bekal ketika teman-teman kuliah di luar negeri, itu sudah ada networking internasional, kemudian setelah itu lebih open mind dan sebagainya seperti itu, sehingga itu yang bisa dibawa ke Indonesia menjadi add value teman-teman saat mencari kerja atau bisa juga membuka usaha dan sebagainya seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Kak Raffi lagi. Banyak orang bilang kalau lulusan luar negeri susah untuk kerja di Indo. Apa benar begitu, Kak? Oke, baik. Jadi kalau yang kedokteran, ini sekaligus menjawab pertanyaan Kak Sandra yang di bawahnya itu ya. Sorry, ya. Yang penyetaraan jasa, yang penyetaraan jasa, Ya, yang Kak Raffi. penyetaraan Gelar. ijazah. Ya, betul. Jadi yang jelas sih kalau misalnya untuk yang kedokteran itu mewajibkan untuk penyetaraan ijazah. Namun kalau teman-teman ambil kayak teknik, kayak manajemen dan sebagainya itu nggak perlu untuk melakukan penyetaraan ijazah lagi, dan juga malah memang sudah jadi add value-nya teman-teman ketika teman-teman kembali ke Indonesia mencari kerja lulusan luar negeri. Nah, itu juga sudah menjadi apa namanya poin penting juga seperti itu. Yang jelas kalau kedokteran ya harus pakai penyetaraan ijazah. Namun kalau non kedokteran saya pikir tidak perlu, karena memang ya udah kuliah teknik, kuliah manajemen di mana saja memang sama kayak itu. Kalau yang kedokteran ini memang hubungannya adalah dengan nyawa manusia, oleh karena itu memang pihak pemerintah harus lebih hati-hati. Kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah beberapa apa namanya study case-nya itu berbeda antara penyakit-penyakit yang di China maupun penyakit-penyakit yang di Indonesia. Nah, oleh karena itu harus ada penyetaraan ijazah. Oke, semoga menjawab untuk Kak Raffi dan Kak Sandra. Ya, dua pertanyaan dijawab sekaligus ini tadi. Silakan, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Wah, sudah mulai semangat nih untuk tanya-tanya. Teman-teman udah mulai kepo. Silakan, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, belum ada lagi yang masuk nih. Sudah jelas semua? Sudah cukup jelas penjelasan dari masalah sore ini maupun tanya jawabnya?
Sudah cukup teman-teman? Oh, ada pertanyaan lagi masuk nih. Masih ada. Di sana itu rasis nggak, Kak? Rasis nggak? Oke, jadi enggak sih kalau kalau misalnya memang rasis, saya pikir apa namanya enggak kayak gitu. Cuma memang mereka atau di sana ini agak sensitif ketika ngomong tentang agama maupun politik di area-area diskusi umum dan sebagainya. Nah, itu adalah ranah-ranah privasi. Tapi kalau misalnya memang apa namanya di sana rasis enggak sih kayak gitu. Jadi di sana malah senang juga kalau misalnya naik mahasiswa asing, kemudian setelah itu apa namanya di China kayak itu, nah orang-orang setempat juga lebih menghargai. Semoga bisa menjawab. Jadi di sana biasa aja gitu, Kak, kalau lihat Nah, orang berjilbab. betul. Jadi nggak ada masalah sih. Dan juga toh nanti teman-teman hidupnya itu lebih banyak di kampus. Jadi asramanya di kampus, kemudian saya itu makannya juga di kampus, kedepannya di kampus kayak gitu. Dan itu kampus itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti itu, sehingga hal-hal yang kayak gini ini sudah biasanya sudah selesai di kampus kayak gitu. Nah, jadi kayak di Indonesia sama ya. Memang kalau misalnya memang apa namanya di istilahnya itu di jalanan seperti itu. Nah, itu apa namanya orang memang kita nggak tahu apa namanya tingkat pemikiran dan juga tingkat pengetahuannya apa tentang keberagaman dan sebagainya. Namun kalau misalnya di area kampus biasanya memang lebih terdidik dan juga lebih bisa menerima banyak hal tentang keberagaman. Oke. Semoga menjawab untuk Kak Bella. Wah, ini Kak Raffi nih tanya lagi. Apakah Cina masih komunis tapi kok ekonominya kapitalis, Kak? Oh, pelajaran IPS nih. Nah, ini apa namanya ngetes ini. Oke, jadi yang jelas kalau hal itu saya apa namanya tidak bisa banyak menjelaskan ya teman-teman semuanya. Yang jelas memang di China ini apa namanya sistem pemerintahannya sosialis seperti itu. Artinya yang tadi yang saya sampaikan memang dia agak tertutup kayak Google, kayak YouTube dan sebagainya. Nah itu harus pakai VPN. Kemudian setelah itu mereka punya alat pembayaran, chat sendiri nggak pakai WhatsApp, pakai WeChat kayak gitu. Kemudian setelah itu hal-hal yang lain-lainnya mereka apa namanya membatasi dengan yang luar seperti itu. Tapi memang di satu sisi ya dia ya kapitalis juga sih. Tapi ya saya nggak mau banyak ngomong lah tentang hal ini seperti itu. Selanjutnya dari Kak Bella. Untuk tahun ini apakah masih pandemi ya di sana? Ya, jadi untuk apa namanya tahun ini untuk kuliah bagi mahasiswa lokal itu sudah dibuka ya teman-teman semua ya. Jadi sudah offline. Bahkan kalau misalnya memang dilihat tahun lalu, akhir tahun lalu bisa lihat di Wuhan sudah bisa apa namanya banyak kegiatan yang pesta apa dan sebagainya, kemudian setelah itu sudah nggak pakai masker dan sebagainya kayak gitu. Namun memang beberapa pekan terakhir ini juga sama kayak di Indonesia secara global apa namanya ada varian Delta yang mengancam ini juga akhirnya di China agak lebih ketat lagi sekarang kayak gitu. Tapi pada dasarnya kondisinya memang jauh lebih apa namanya baik dibandingkan di Indonesia kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Bella. Nah, ini pertanyaan dari Kak Dila. Kak, kalau kita mendadak kehabisan uang yang biasanya dilakukan untuk bertahan hidup di sana, gimana? Apa nih? Maksudnya kehabisan uang mendadak ini gimana nih? Mungkin tidak diperhitungkan, Mas. Jadi tiba-tiba uangnya habis gitu. Ya kalau misalnya memang uangnya habis ya paling gampang ya pinjam temannya terlebih dahulu seperti itu. Jadi yang jelas yang seperti yang saya sampaikan tadi untuk kerja di sana memang agak susah karena teman-teman masuk apa namanya visanya adalah visa pelajar seperti itu. Nah, namun kalau misalnya memang teman-teman mau kreatif kayak gitu sebenarnya bisa-bisa saja teman-teman apa namanya melakukan istilahnya itu jual beli di sana ya. Misalnya gampangnya kayak gini teman-teman di sana di China itu kan barang-barangnya murah-murah ya. Kemudian saya pabrik juga apa namanya banyak yang menjual barang-barang murah. Nah teman-teman bisa menambah uang saku dengan jualan produk itu, kemudian saya itu dijual lagi di marketplace di Indonesia kayak gitu. Nah itu juga bisa sih kayak gitu. Nah, ya.
Jadi tidak bisa bekerja, tapi kalau untuk sekedar jualan all shop atau just tip ya, kalau sekarang mungkin Nah, terkenal just tip. Nah, ini teman-teman bisa buat nambah sedikit uang jajan. Oke, pertanyaan yang lain masih ada kah? Atau sudah cukup? sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup nih, belum ada pertanyaan lagi. Satu Oke. pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir yuk. Ditunggu dulu lah. Atau sudah nggak ada? Oke. Wah, sudah nggak ada nih kayaknya. Sudah jelas semua nih. Oke, nggak apa-apa. Sudah cukup. Tadi teman-teman sudah cukup ramai kok. Oh, ini ada pertanyaan terakhir ya. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Raffi nih. Apakah tempe di sana mahal, Kak? Wah, suka tempe nih, Kak Raffi. Di sana ada tempe nggak, Kak? Permasalahannya itu, Kak. Ada lah, kalau apa namanya tempe ada juga kayak gitu. Yang jelas sih masakan yang kayak gitu sih memang biasanya lebih apa namanya mahal sih dibandingkan di Indonesia kayak gitu. Yang paling aman kalau di sana ya ayam kayak gitu, daging kayak gitu, nggak itu makanan sehari-hari kayak gitu. Oke. Itu Kak Raffi. Oke, baik teman-teman semuanya, saya pikir itu untuk sore hari ini sharing tentang kuliah di China. Yang jelas kalau saya simpulkan tadi, kalau misalnya teman-teman memang mau alternatif kuliah kedokteran dengan biaya yang terjangkau dan juga masuknya nggak terlalu susah kayak gitu, maka saya pikir China ini adalah opsi terbaik untuk kuliah kedokteran. Maupun juga yang memang berminat untuk kuliah non kedokteran, nah itu justru kuliah non kedokteran di China ini beasiswanya juga lebih banyak kayak gitu. Jadi beasiswanya sudah ada mulai di tahun pertama seperti itu. Jadi kalau yang kemarin yang saya sampaikan tadi itu Chaoyang itu free semester 1, kemudian setelah itu kalau yang Zhejiang, nah itu mereka membuka beasiswa mulai tahun pertama, namun diseleksi terlebih dahulu kayak gitu. Itu dari saya sore hari ini teman-teman semuanya, semoga bisa apa namanya memberikan banyak masukan informasi kepada teman-teman semuanya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Kak Diva. Oke, terima kasih banyak Mas Fala untuk sore ini. Teman-teman mengingatkan kembali, jadi setelah sesi sore ini, webinar maupun tanya jawab yang ada di Zoom ini, teman-teman kalau mau konsultasi personal dengan kami, bisa ya, baik itu konsultasi nilai atau konsultasi jurusan, sudah saya kirim lagi linknya melalui kolom chat. Teman-teman bisa isi di link tersebut untuk sesi konsultasinya, nanti bisa kita jadwalkan ya, kita bisa ketemu via Zoom atau via phone call aja, jadi telepon aja bisa gitu ya teman-teman. Itu mau sama orang tua juga boleh banget, jadi misal teman-teman butuh untuk kami menjelaskan kepada orang tua, bisa ya, jadi salah satu jalan untuk bantu teman-teman menjelaskan ke orang tua gitu. Oke, sesi sore ini kita akhiri dulu. Teman-teman tetap stay di grup kuliah luar negeri karena kita akan adakan sesi webinar-webinar yang lain selanjutnya di minggu selanjutnya. Jadi tunggu aja info-info di grup tersebut. Boleh save nomor admin juga. Biasanya admin akan share baik itu info pendaftaran kuliah, info webinar juga. Pokoknya segala info admin biasanya infoin lewat status WhatsApp juga. Jadi teman-teman boleh save nomor admin ya. Nanti bisa lihat statusnya di WhatsApp. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya sore ini yang sudah menyempatkan juga. Kita ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.